Duh, kok komputernya pengen makan lemot ya? Apa tanya si Masnya aja kali ya? Alah mas, ternyata di sini. Kenapa, Mas? Itu mas, komputer saya kok jadi agak lemot ya? Biasanya kalau buka Google kok cepet, sekarang kok agak lama banget. Memorinya kali penuh. Udah saya hapusin sih, tapi kok tetap aja penuh. Gimana ya? Penuh. Makanya jangan dibuat nyimpenin kenangan mantan terus, penuh kan jadinya. Iya sih mas, kalau kamu suka bener. Tapi saya kayaknya tahu deh kenapa. Nanti saya kirimin aja, cek aja linknya ya. Oh ya udah mas, makasih ya mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan pemeliharaan perangkat keras pada sebuah komputer. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita simak videonya. Sebelum kita melakukan pemeliharaan perangkat keras pada sebuah komputer, kita perlu menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Berikut alat-alat yang kita gunakan dalam pemeliharaan perangkat keras komputer. Yang pertama, kita harus menyiapkan obeng, lalu ada pasta prosesor, yang selanjutnya yaitu blower, lalu yang selanjutnya kita menyiapkan kuas, lalu ada avometer, lalu ada power supply tester, dan yang terakhir ada cairan kontak cleaner. Sebelum melakukan pemeliharaan komputer, kita harus mengutamakan ketiga, yaitu dengan cara menggunakan alas kaki, lalu menggunakan masker untuk mencegah debu, dan yang terakhir, pastikan tangan selalu dalam kondisi kering. Pada proses pembersihan, sebaiknya dilakukan di ruangan terbuka, agar debu tidak membuat sesak. Pastikan sebelum melakukan proses pembersihan, komputer dalam posisi tidak terpasang kabel power maupun kabel I/O. Apabila debu pada komputer terlalu banyak, alangkah baiknya untuk membongkar terlebih dahulu komponen dari casing. Pada proses pembersihan, sebaiknya dilakukan di ruangan terbuka, agar debu tidak membuat sesak. Pastikan sebelum melakukan proses pembersihan, komputer dalam posisi tidak terpasang kabel power maupun kabel I/O. Apabila debu pada komputer terlalu banyak, alangkah baiknya untuk membongkar terlebih dahulu komponen dari casing. Lakukan pembersihan menggunakan kuas terlebih dahulu untuk debu yang terlihat jelas. Lakukan pembersihan menggunakan kuas terlebih dahulu untuk debu yang terlihat jelas. Lalu gunakan blower untuk debu yang tak kasat mata. Lalu gunakan kontak cleaner untuk pembersihan bagian dalam soket-soket yang ada pada motherboard. Untuk membersihkan prosesor, pertama kita buka cooler prosesor terlebih dahulu. Melepasnya sangatlah mudah. Kita tinggal menyesuaikan dengan jenis cooler yang digunakan. Hati-hati dalam membuka cooler agar tidak patah. Setelah cooler terlepas, aplikasikan pasta yang baru dan ratakan di permukaan prosesor.
Kemudian, pasang kembali cooler prosesor sesuai dengan dudukannya. Untuk mengecek kestabilan power supply, bisa menggunakan berbagai alat. Salah satu yang sering digunakan di dunia kerja adalah power supply tester. Alat tersebut memiliki dua jenis, yaitu digital dan juga analog. Kali ini, kita akan menggunakan power supply digital. Caranya, kita tinggal memasukkan kabel-kabel pada power supply ke alat ini. Apabila display power supply tester menunjukkan perbedaan antara 0,4 volt, artinya power supply masih dalam kondisi baik. Sebaliknya, bila sudah menunjukkan ada perbedaan lebih dari 0,4 volt, maka power supply telah mengalami drop ataupun over voltage. Lalu, apabila dinyalakan di power supply tester tidak ada respon apa-apa, artinya power supply dalam keadaan mati total. Untuk melakukan pengecekan dengan avometer, langkah yang harus dilakukan adalah memposisikan DC voltase menjadi 12 volt. Arahkan probe hitam ke kutub negatif baterai dan probe merah ke kutub positif baterai CMOS. Pastikan pada avometer menunjukkan angka 3 volt sampai 3,5 volt. Ketika sedang asik mengoperasikan komputer, tiba-tiba perangkat input-output kamu tidak berfungsi. Pernah kan mengalami hal itu? Nah, bisa jadi hal tersebut diakibatkan karena saat pemasangan kabel kurang pas dan kurang kencang. Maka, langkah yang harus kita lakukan adalah mengecek ulang apakah setiap kabel yang terhubung sudah terpasang dengan baik. Berikut ini merupakan contoh kabel yang terpasang dengan baik. Proses defrag bertujuan untuk menjaga kestabilan media penyimpanan, karena mampu memperbaiki urutan sektor yang tidak beraturan akibat proses install maupun uninstall. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan dari sistem operasi ataupun menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan aplikasi dari bawaan sistem operasi Windows. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kita bisa melakukan search pada tombol Windows ataupun ada tombol search. Tinggal kita search aja disk defragment. Nanti akan muncul aplikasi yang dimaksud. Tinggal kita klik saja aplikasinya. Nanti akan muncul jendela untuk melakukan proses defrag. Nah, seperti ini tampilannya. Pada tampilan defrag akan muncul drive yang ada di dalam media penyimpanan kita. Seperti contoh di sini ada drive C dan juga drive D. Tinggal kita pilih drive mana yang akan kita lakukan defrag, lalu tinggal kita klik saja optimize. Maka proses akan berjalan dan tinggal kita tunggu saja. Setelah selesai prosesnya, maka drive atau partisi yang kita inginkan sudah terdefrag. Proses clean up bertujuan untuk membersihkan file-file sampah yang ada di media penyimpanan kita. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan dari sistem operasi ataupun menggunakan aplikasi pihak ketiga. Pada kali ini, saya akan menggunakan aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows. Untuk melakukannya, kita bisa langsung melakukan search atau pencarian aplikasi clean up. Caranya tinggal kita klik saja, lalu kita ketikkan clean up, maka akan muncul aplikasi yang dituju. Kalau sudah muncul, tinggal kita klik saja, maka tampilan aplikasi clean up akan muncul. Nah, setelah itu akan muncul pilihan drive mana yang akan kita lakukan clean up. Misal pada contoh kali ini saya menggunakan drive C. Nah, setelah muncul, nanti di sini akan ada pilihan file-file sampah apa yang bisa kita lakukan clean up. Kalau sudah, tinggal kita klik OK saja dan lakukan penghapusan file sampahnya. Tunggu proses hingga selesai,
maka drive-nya sudah dilakukan clean up. Proses cek RAM bertujuan untuk memastikan RAM yang digunakan dalam kondisi yang baik. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan dari sistem operasi maupun menggunakan aplikasi pihak ketiga. Pada kali ini, saya akan menggunakan aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows. Teman-teman bisa langsung melakukan pencarian, tinggal kita ketikkan saja Windows Memory Diagnostic. Maka kalau muncul aplikasinya, tinggal ditekan saja, maka akan muncul tampilan untuk verifikasi apakah kita mau melakukan restart untuk melanjutkan prosesnya. Apabila kita akan melakukannya, tinggal klik saja, maka komputer akan terrestart. Proses RAM check akan berjalan lumayan lama, maka teman-teman tinggal menunggu saja hingga prosesnya selesai. Apabila sudah kembali ke tampilan Windows, maka proses cek memori atau RAM check itu sudah selesai dilakukan. Resolusi yang kurang pas akan membuat penggunanya merasakan tampilan yang kurang nyaman. Maka dari itu, pastikan resolusi yang digunakan sesuai dengan rekomendasi sistem ataupun resolusi layar yang digunakan. Untuk melakukannya, bisa kita tinggal klik kanan pada tampilan desktop, lalu nanti kita tinggal pilih display setting. Nah, di sini sebagai contoh, dalam posisi resolusinya masih dalam 1366 x 768 pixel. Nah, karena di sini resolusi yang direkomendasikannya yaitu Full HD atau 1920 x 1080, maka kita tinggal pilih. Maka tampilannya itu akan otomatis berubah sesuai dengan resolusi yang kita pilih. Apabila sudah, kita pilih Keep Change. Maka resolusi yang kita inginkan sudah berhasil diaplikasikan. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana pemeliharaan perangkat lunak pada sebuah komputer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.